Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Astri. Di video kali ini Bunda akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada 5 ya. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah pH, yang ketiga adalah konsentrasi enzim, yang keempat adalah konsentrasi substrat, dan yang kelima adalah inhibitor atau zat penghambat. Yang pertama kita akan mulai dari suhu. Enzim itu bekerja pada suhu optimal tertentu. Jadi setiap enzim punya suhu optimal yang berbeda-beda. Jika Bunda tampilkan grafiknya atau kurva mengenai hubungan dari kecepatan reaksi dengan suhu adalah seperti ini. Nah, di sini ada titik puncak reaksinya ya. Jika suhu terlalu rendah dari suhu optimalnya, maka enzim itu menjadi tidak aktif atau inaktif. Sedangkan jika suhunya lebih tinggi dari suhu optimalnya, enzim tersebut akan terdenaturasi atau rusak bentuk 3 dimensinya. Hal ini dikarenakan karena enzim mayoritas itu berupa protein. Yang kedua adalah pH. Enzim juga bekerja pada pH tertentu. Jadi setiap enzim bekerja pada pH optimal yang berbeda-beda. Contoh kurva dari hubungan kecepatan reaksi dan pH adalah sebagai berikut. Terlihat dari gambar misalnya yang titik puncaknya itu ada di pH asam. Itu di situ adalah enzim yang bekerja optimal pada pH yang asam. Contohnya adalah enzim pepsin. Dia mengubah protein menjadi pepton. Di mana ini terjadi? Berarti di lambung. Kalau di dalam tubuh manusia, lambung itu kan sifatnya asam ya, karena ada HCl, maka yang aktif di sana adalah enzim-enzim yang optimal bekerja pada pH asam. Yang kedua adalah kurva enzim yang pH optimalnya ada pada pH netral. Itu contohnya adalah enzim ptyalin ya, atau enzim amilase yang ada di dalam mulut yang dihasilkan oleh kelenjar parotis atau kalian sebut sebagai air liur ya. Air liur itu atau air ludah atau saliva itu mengandung ptyalin yang berfungsi mengubah amilo menjadi maltosa ya, atau nantinya akan diubah menjadi glukosa. Dia bekerja pada pH netral yaitu di mulut. Makanya mulut kalian tidak terasa asam atau pahit kan ya. Yang ketiga, kurva ini adalah dia bekerja optimal pada pH basa. Berarti dia bekerja pada usus ya, karena usus kita itu pH-nya basa. Nah, enzim-enzim yang bekerja pada pH basa itu salah satunya adalah tripsin dan lipase ya. Tripsin mengubah pepton menjadi asam amino dan lipase mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Yang ketiga adalah konsentrasi enzim ya. Grafiknya kalau konsentrasi enzim adalah grafik lurus seperti ini. Nah, jadi kalau dilihat dari grafiknya, konsentrasi enzim itu berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka reaksinya akan semakin cepat. Yang keempat adalah konsentrasi substrat. Kalau grafik konsentrasi substrat itu seperti ini. Jadi grafiknya akan naik ke atas ya, seiring pertambahan substrat, namun akan ada di titik jenuh, kemudian dia konstan. Jadi hubungannya adalah semakin tinggi konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksi akan meningkat sampai titik maksimal atau titik jenuh, kecepatan reaksi akan konstan. Jadi nggak bisa tuh terus-menerus ditambahin sama substrat ya untuk meningkatkan kecepatan reaksi. Yang kelima adalah inhibitor atau zat penghambat. Nah, inhibitor ini ada 2 ya, ada inhibitor reversible, ada inhibitor non-reversible. Kalau inhibitor reversible adalah inhibitor yang bisa terlepas dari enzim. Nah, kalau inhibitor non-reversible itu adalah inhibitor yang tidak bisa terlepas dari enzim, jadi selamanya enzim itu tidak bisa bekerja ya. Inhibitor reversible itu ada 2, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif itu adalah inhibitor atau zat penghambat yang menempel pada
sisi aktif dari enzim, berebut sisi aktif dari enzim ya sama substrat. Sehingga kalau udah ditempelin zat penghambat di sisi aktifnya, substrat nggak bisa nempel di enzim tersebut, sehingga produk tidak bisa dihasilkan. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif, berarti inhibitor yang menempel pada bagian lain selain sisi aktif dari enzim. Jadi dia mah nggak nempel di sisi aktif enzim. Namun dia bisa mengubah bentuk sisi aktif sehingga ya sama saja substrat itu tidak bisa menempel pada enzim, produk tidak bisa dihasilkan. Nah, kalau inhibitor non-reversible itu dia tidak bisa lepas dari enzim selamanya ya. Contohnya adalah cyanida. Cyanida itu termasuk ke dalam inhibitor non-reversible, jadi nggak bisa lepas dari enzim. Cyanida juga dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup. Begitu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Semoga kalian mengerti dan jangan lupa materinya dicatat di buku catatan. Nanti sebelum UTS itu akan dikumpulkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.